Capek. Siap. Ini sebentar. Enggak. Sebentar. Tuh, musik teh. Bentar. Ya pemingse. Serius sih. Salah juga pemingse. Oke guys, balik lagi bersama saya Priska Tiffany di acara malam Jumat yang horor. Jadi cerita kali ini sumbernya adalah dari teman saya, rekan saya ya. Bisa boleh di ini dulu diceritakan dulu asal muasal Anda dari mana? Ya, silakan kepada para penonton dijelaskan dulu. Penonton mana? Ayo cepetan, gimana? Mulai dari mana? Mulai dari nol. Karena udah pom bensin. Ayo gimana? Awalnya nama. Perkenalan dulu. Iya, perkenalkan dulu. Oh iya. Nama saya Rina. Saya mau menceritakan sedikit apa ya? Horor gitu. Ya, horor. Nggak terima sedikit, harus banyak lah. Gitu. Ya minimal ini penayangannya 2 jam lah gitu. Ya gimana? Sebenarnya saya bukan orang yang sensitif. Maksudnya bukan tipe-tipe orang yang bisa lihat gitu. Tapi kalau merasakan suka. Terus juga alhamdulillahnya tidak pernah melihat yang seperti itu dan tidak mau gitu. Tapi waktu itu atau hari apa gitu lupa lagi ya. Waktu itu teh habis kerja, bukan habis kerja sih. Biasanya kan maghrib. Kalau waktu itu teh shift 2 berarti. Bentar, ini menceritakannya di rumah, Bukan di mana? di tempat kerja. Oh gitu. Di tempat Tapi ini jadi ini bakalan menceritakan kelanjutan dari di rumah aku ya di sana di Sumedang. Tapi ya, nanti jadi nyambungnya ke situ gitu. Dan ya kenapa saya menceritakan rumah saya sendiri, tapi ya karena rumah saya itu memang benar-benar kalau misalkan ada orang yang bisa melihat itu apa ya, jadi banyak ini siapa nih? jadi banyak penunggunya gitu. Horor pokoknya. Ya memang horor, soalnya ya pokoknya kalau kalian main ke rumah pasti kalian tahu gimana. Cobain deh kali-kali ke sana ya. Terus gimana? Ya awalnya tuh kan shift 2, saya tuh shift 2 biasanya kan kalau maghrib dulu gitu. Kalau saya biasanya kalau wudhu tuh enggak di tempat wudhu. Bentar teh. Ayam. Terus enggak di tempat wudhu biasanya, kan malu hujan kan, takut ada orang-orang gitu. Nah saya tuh biasanya wudhu di WC. Di mana tuh pastinya? WC karyawan itu kan WC di dalam kantor. Bukan di dalam kantor, masa WC di dalam kantor? Iya, maksudnya di office-nya gitu. Iya, masuk iya. Kan posisi WC kantor kan masuk dulu ya, kalau WC umum kan beda lagi gitu. Nah posisinya kalau WC kantor tuh bukan deket sih, belakangnya tuh kayak dibilang hutan, tapi bukan hutan, kayak apa ya, tanah kosong gitu. Pokoknya tanah kayak ada pohon-pohonan gitu. Di sana tuh ada pohon pisang sama pohon kersem tuh. Itu posisinya pomnya di mana? Kalau boleh tahu? Di daerah Majalengka tepatnya. Dong, tapi bukan di kotanya. Bukan di kotanya. Oke. Di sana ya. Terus di belakang kan biasanya kan kalau pohon-pohon kayak gitu identik dengan kayak gitu kan. Pohon apa itu? Pohon kersem, pohon pisang. Biasanya apa tuh? Ya biasanya itu ya. Tante-tante lah. Sama pohonnya mah pohon lontong yang berbentuk lontong. Iya, kalau pisang biasanya lontong. Ya. Terus udah ya, itu teh wudhu kan, wudhu. Terus biasanya saya nggak tahu kebiasaannya boker dulu. Oh berarti sebelum wudhu? Iya, sebelum wudhu boker dulu. Boker dulu kan biasanya. Bagi kalian yang tidak tahu, boker itu adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan ya dari lubang ya, itu biasa. Terus kebiasaan saya gitu. Biasanya biasa aja gitu teh, karena udah
biasa di sana. Udah biasa, tapi nggak tahu waktu itu udah nggak enak hati gitu, udah nggak enak hati. Dan ternyata nggak lihat sih, cuman denger aja. Apa tuh? Orang ketawa. Ketawanya kayak gimana? Gimana ya? Laki-laki, perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Ketawa perempuan. Mm-mm. Terus posisinya saya lagi boker. Oh, lagi boker. Bayangin kan? Saya aduh, biasanya pertama saya cuekin. Yang kedua beres. Saya lari. Tapi belum dulu. Belum ini apa, cebok? cebok. Oh, cebok dong, dulu. cebok. Terus? Berusaha untuk cebok dulu biasa. Berusaha Berusaha untuk gimana ya? Kalem. Itu kayak ketawanya kayak cekikikan Iya, atau gimana? iya, cekikikan. Keringat nih. Tahu itu kan cekikikan ya. Nah, saya kan buru-buru cepet-cepet kan, buru-buru. Bener-bener biasanya enggak kayak gitu tuh. Biasanya udah biasa gitu, udah biasa di sana. Dan biasa udah maghrib, maksudnya setiap maghrib dan wudhu di sana gitu. Saat itu ya, saya cepet-cepet diusahain santai ya, akhirnya saya lari. Untungnya nggak kepleset gitu. Tapi udah ini ya, udah apa? Udah cebok, udah pakai celana, udah. Dan akhirnya saya wudhu di pinggir ini, di tempat wudhu. iya, karena apa sih, nggak berani kesana lagi gitu. Nah, dan nih, jadi itu posisinya tuh toilet tuh ada toilet karyawan sama toilet umum. Kalau toilet umum di luar bareng sama tempat wudhu sama musola. Kalau di toilet karyawan itu ada di dalam office. Iya, udah masuk. Nah, jadi gak jadi tuh wudhunya di dalam, jadi jadinya di luar. Iya, terus itu tuh di belakangnya horor banget pokoknya. Nggak, biasanya saya nggak ngerasain yang kayak gimana gitu, biasa aja. Masih ada kelanjutan. Sesudahnya itu ada teman saya, karyawan juga, nyimpen motor tuh di belakang kantor. Dia tuh waktu sebelum beroperasi juga dia udah di situ, udah nungguin gitu. Oh, jadi si karyawan itu sebelum jadi pom bensin itu udah nungguin di situ. Dia udah kayak jaga keamanannya gitu ya. Dan ternyata dia lihat Poci, cowok. tapi anehnya dia santai loh, cowok. Udah biasa gitu ya, rekan kerja gitu, zaman dulu kayaknya sih. Malah dia ceritanya sambil ketawa-ketawa. Itu kalau aku yang lihat itu pasti aku langsung godok air, direbus Apa ya? Jadi lontong. Lanjut. Nah ya, itu yang pertama. Terus masih lanjut nih cerita yang tadi. Terus itu posisinya yang mau ke aku kan, maksudnya lanjut ke rumah. Iya. Terus kamu jemput kan. Nah, posisinya itu ada teman, tapi beda ya, yang bukan yang nungguin Poci tadi. Beda lagi, karyawan lagi. Ngajak waktu itu teh ngaliwat ya di rumah kakak. Ngaliwat di rumah kakak, maksain banget gitu. Itu malam kan? Udah jam 11 udah cewek gitu. Maksain banget. Terus kesana kan, ngaliwat gitu. Ngaliwat anjing, inget aja waktu cerita. Nih, kita kan ngeliwat tuh jam berapa ya nyampe tuh? Pokoknya malam lah, Ramai banget. Jadi harus gede kitanya. Terus, iya malam banget kita tuh. Waktu itu teh ngambil pisau apa teman gitu di warung kan? Oh ya, itu pastinya udah ke rumah ya? Udah ada di rumah ya? Udah. Singkat cerita udah ada di rumah, udah nyiapin mau bakar sate itu. Ini sebelumnya yang biar tahu, biar nyambung ceritanya itu tonton dulu video yang sebelumnya, soalnya ini sambungan cerita dari yang video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, cek dulu video yang sebelumnya ya. Nih ada di sini. Ya lanjut. Nah itu kan udah nyiapin segala macamnya, ternyata kan
kita mau ngambil telenang apa pisau gitu, apalagi saya. Kamu duluan kan, sok jago, saya duluan. Karena rumah sendiri rumah kan sendiri. itu. Jadi itu pastinya di warung ya. Iya, Jadi di warung. di warung aku tuh, bang pinggir rumah. Terus nih, kan saya mau ngambil, dia yang duluan, terus saya di belakangnya minta anter kan ke saya, minta anter di belakangnya, terus ada ketawa lagi. Ya lah, ingat nggak? Iya. Cuman waktu kemarin aku nggak ceritain. Iya. Ceritain sama dia nih. Bangkeknya dia ninggalin. Enggak, aku bukan ninggalin. Intinya aku biasa aja jalan, tapi jalan cepat aku tuh. Soalnya kalau jalan Lari. aku jalan cepat. Ya, soalnya kalau misalkan itu posisinya emang bener-bener itu suaranya itu di tengah-tengah antara aku dan Terina. Parah banget. Dia tuh bener-bener kan dia duluan nih. Saya di belakangnya. Saya tuh nyetopin dia. Kakak, diem deh. Cepet. Aduh, parah. Dia ninggalin lari, ya saya nggak ikutan lari. Bener, itu bener-bener yang namanya baru ngerasain yang namanya merinding, bisa merinding-merindingan. Iya. Soalnya deket banget suaranya kayak Iya. di belakang gitu. Kayak suara Bener-bener tahu yang- suara kuntilanak kayak gimana kan kayak Keren banget. kan gitu. Iya kayak gitu. Terus lanjut. Parah. Terus, ya gitu, bangkainya dia ninggalin gitu loh. Parah kan? Terus kelanjutannya itu apa ya, ada suara apa sih? Itu udah ceritain sama Sapu dia. itu udah. Yang ada suara sapu. Yang aku nggak tahu. Soalnya kan aku nggak bareng terus kan. Kan waktu itu kan yang lagi nyata itu bukan cuma kita berdua, ada Agus Ada. juga, ada yang lain gitu. Kalau Bertiga. kalau si Agus tuh yang karyawan tadi, dia tuh nginep kan, dia tuh udah karena udah malam, terus nginep. Biasanya kan kita kalau tidur, kalau di rumah dia nih, kalau tidur tuh di ruang tamu menjejer kan, Ngampar. kayak pindang kan, biasanya kan di situ. Itu cewek cowok. Oh enggak. Cowok, Cewek cowok. cewek-cewek, Cewek cowok. cewek-cewek. Kan berhubung si Agus cowok kan, kebetulan kan di rumah cewek semua kan, maksudnya ya. Terus si Agus kan cowok nih, jadi disuruh di kamar sama mama tuh. Terus dia tuh bukan cerita sih, dia tuh udah tengah malam tuh disuruh sama mama sama kita tuh ke kamar, masuk ke kamar. Kata si Agus tuh nanti dulu cina. Ya udah kan, kita tuh masuk duluan apa enggak sih? Aku lupa lagi. Enggak deh kayaknya. Masuk duluan deh kayaknya. Masuk duluan, dia tuh masih di tengah-tengah. Di ruang tengah. Dia di ruang, bukan masuk enggak tidur duluan. Nggak tidur duluan. Enggak tidur duluan, nungguin si Agus masuk ke kamar. Kan gitu. Terus tapi lama-kelamaan dia masuk. Mungkin nenangin dulu kali ya, nggak tahu lah. Terus besoknya si Agus tuh cerita sama kita. Apa tuh? Sama saya. Cerita nggak sih sama kakak? Nggak tahu. Lagi? Makanya nggak tahu. Oh. Makanya aku nanyain nih sekarang. Cerita sama saya. Dia tuh katanya lihat yang apa sih, hitam-hitam kayak si nongol gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak nih pintu nih. Pintu gitu. Misalkan ini pintu nih. Jadi Tapi pintunya kan buka kan? Buka setengah. Oh, itu aku tahu. Bukan setengah sih. Gimana ya? Ya pokoknya Nggak lebar-lebar banget. Buka nggak lebar, nggak nutup gitu. Posisinya kan kamar itu kan Ada yang gimana? kamar, biasanya kamar kan, dia kan sebelah sini. Nah, kayak ada yang nengok gitu katanya. Oh kayak orang gitu. Iya, kayak orang gitu nengok kayak gini. Siapa tuh? Yesus mungkin. Atau orang baru nih, mungkin bisa jadi kan. Oh itu. Iya benar-benar. Soalnya emang di situ juga memang aku tahu sendiri kalau di situ tuh memang ada lah gitu. Juga pernah ngalamin sih. Cuman kalau lihat langsung kayak ada kayak orang gitu itu nggak pernah gitu. Gitu. Mungkin si Agus lagi hoki waktu itu. Hoki. Bisa jadi. Terus ya apalagi tuh? Apa ya? Terus
saya ngerasain pas bakar-bakarnya juga emang bener-bener rame sih. Di balong terus ada rumah kan di belakang sana. Iya. Kayak ada yang rame, serasa Itu gitu. yang terakhir tuh apa maksudnya, yang tadi yang kata kamu mau menceritakan yang kakek almarhum? Oh yang itu mah Tehla tuh disekat-sekat kamu menikah. Oh iya, sak. Ada lagi cerita pas kakeknya dia meninggal. Perasaan saya juga udah cerita deh sama kamu. Kenapa? Pas kakeknya meninggal tuh posisinya kita lagi tanding ya di Kuningan. Ingat nggak? Pas tanding di Kuningan cari futsal. Kita anak futsal guys. Bangga banget. Sebelum berangkat juga mama tuh udah nelpon ke kamu teh. Cuman dia nggak ngasih tahu kalau kakek tuh di rumah sakit karena nggak mau ngeganggu Aktivitas aku. Ingat nggak? Iya benar. Nah, dan ternyata pulangin nih bener-bener pulang. Untungnya tuh pulangin, dapat kabar di telepon nggak bisa. Posisinya saya lagi si HP tuh drop. Sama Ya. Saya tuh pinjam apa sih namanya, bukan power bank ke teman, dan mama tuh SMS kayak udah nggak ada kan, meninggal. Tuh benar-benar kaget kan. Kaget banget. Bener-bener kaget. Terus ya langsung ingat nggak kehabisan bensin kita didorong-dorong. Ya Allah, iya. Terus Ya jadi kita tuh perjalanan pulang dari Kuningan itu kita ke kosan dulu ngambil motor, setelah itu kita langsung pulang ke Sumedang dan nggak tahu karena kakek tuh meninggal di hari itu gitu. Dan nggak tahu si motor tuh bensinnya nggak ada. Di perjalanan ngedorong lagi ya, banyak banget ceritanya tuh. Terus langsung singkat cerita ya, nyampe lah di rumah kakek, di rumah. Posisinya itu rumah kamu tuh lagi kontrakin ya kalau nggak salah. Jadi pakainya yang di belakang, yang benar-benar horor, itu benar-benar horor banget asli itu rumah. Yang di mana tuh? Jadi posisinya kan kakek ini yang berbalik, saya baru ngerasain yang namanya apa sih namanya, orang yang meninggal kayak gitu. Baru ngerasain, soalnya kakek saya kan udah meninggal sejak saya kecil kan gitu. Nah waktu itu belum ngerti ya kalau gitu. Iya. Terus baru ngerasain gitu. Waktu itu teh kamu teh kan pada tidur ya, gantian yasinan kalau nggak salah waktu itu. Tapi udah tengah malam menjelang pagi, mungkin pada capek mungkin ya. Kamu juga kan habis tanding kan capek, tapi kamu mau melek ya? Melek lah, orang nungguin orang yang udah. Tapi saya mah benar-benar nggak bisa tidur. Jadi kayak yang apa ya, lihat cuman nggak cerita sakit waktu saya. Kenapa? Jadi ada yang apa ya, nggak tahu jalan, nggak tahu apa sih namanya, terbang. Bentuknya nggak apa sih namanya, nggak tinggi amat kan. Di mana tuh posisinya? Di dalam rumah. Iya, di dalam rumah. Itu gimana bentuknya? Kayak pakai jubah hitam gitu, lewat. Jadi bolak-balik aja kan posisinya ruang tamu, terus sebelah sananya kan dapur. Nah, jadi kayak ada, jadi menuju dapur tuh ada kamar lagi tuh. Nah, dari kamar tuh ada yang lewat gitu. Tapi nggak tahu halusinasi atau apa ya, tapi itu benar-benar jelas dan saya usahain langsung tidur gitu. Tapi dia mah tapi aku nggak lihat ya. Ya nggak tahu. Pokoknya abis itu enggak sih, lihat itu aja. Tapi benar-benar perasaan tuh ramai banget di situ teh. Pokoknya kalian coba deh ke sana deh. Sok coba ke rumahnya dia nih. Bener-bener posisinya tuh, apalagi di rumah yang kakeknya meninggal, rumah yang di belakang, posisinya bener-bener horor banget asli. Sok cobain ke sana. bagi yang mau apa ya, uji nyali, coba aja ke sana. Dan sekarang rumahnya kosong. Udah lama ya kosong ya? Udah lama lah, hampir setahun. Nggak ditempatin. Ya setahunan lah.
kurang lebih setahun. Jadi kalian yang mau uji nyali boleh tuh ke rumah. Nah sekarang betul lagi kosong rumahnya. Tapi saya saranin gak usah berani amat gitu. Kalau misalkan berani ya gak apa-apa, kalau nggak berani jangan beraniin. Saya juga asli dari situ ya ngerasa. Tapi jangan berani ya, aja. kalau misalkan jangan apa ya, kalau nggak ada orang yang Bisa ya, jangan bener asli. tapi jangan gitu loh. Tapi yang di tapi emang belakang, tapi emang bukan rumah yang aku tempatin gitu. bukan yang di depannya, di belakang bener-bener yang kayak apa ya, kayak bener-bener rumah hantu. Ya nggak, dan saya tuh beberapa kali suka di sana, dan emang bener-bener kalau misalkan mau tidur tuh nggak tenang gitu. Jangan gitu lah. Di rumah belakang. Iya. Ya udah, gitu aja ya cerita malam sekarang. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa video yang kemarin juga ditonton dulu ya, supaya tahu kalian cerita yang sebelumnya kayak gimana. Nah ini adalah cerita kelanjutannya dari narasumbernya, dari orang lain gitu, bukan dari aku sendiri. Jadi ada saksi mata juga gitu, orang lain juga ngerasain juga gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen juga ya, dan juga share. Aktifkan juga notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalkan nanti kita upload lagi video yang baru ya. Jadi pokoknya setiap malam Jumat kita akan upload video horor. Bukan video cerita horor. Ya. Oke, bye. Dah.